Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Regina Eka Mailani. Pada kesempatan video kali ini saya akan bahas mengenai pembaca ideal. Apa itu pembaca ideal? Pembaca ideal adalah pembicara yang berusaha untuk memahami materi yang akan disampaikan, berusaha memahami situasi kondisi yang akan diciptakan, dan yang paling penting yaitu berusaha membangkitkan semangat pendengarnya. Siapa sih yang dikatakan sebagai pembaca yang ideal? Pembaca yang ideal ini memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang dapat dikatakan sebagai pembicara yang baik. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama adalah memilih topik dengan tepat. Sebagai pembicara yang baik, pastinya akan memilih topik yang menarik, aktual, dan pastinya bermanfaat bagi pendengarnya. Kemudian yang kedua yaitu menguasai materi. Sebagai pembicara yang baik pastinya akan belajar dan memahami materi yang akan disampaikan agar pada saat penyampaian materi tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui latar belakang pendengarnya. Sebagai pembicara yang baik pastinya akan mencari informasi-informasi mengenai pendengarnya. Yang keempat adalah mengetahui situasi. Sebagai pembicara yang baik pastinya akan mengidentifikasikan ruangan, tempat, waktu, suasana, kondisi pada saat akan menyampaikan materi. Kemudian, sebagai pembicara yang baik, pastinya memiliki tujuan yang sangat jelas. Yang selanjutnya adalah kontak dengan pendengarnya. Sebagai pembicara yang baik, pastinya akan memahami reaksi, emosi dari pendengarnya. Selanjutnya, sebagai pembicara yang baik, memiliki kemampuan linguistik yang tinggi, yaitu mampu memilih ungkapan kata secara efektif agar mudah dipahami oleh pendengarnya. Yang selanjutnya adalah menguasai pendengarnya. Sebagai pembicara yang baik, pastinya dapat menarik perhatian pendengarnya agar tertuju kepada si pembicara. Yang selanjutnya, sebagai pembicara dapat dikatakan sebagai pembicara yang baik, yaitu dengan berpenampilan meyakinkan. Sebagai pembicara yang baik, pastinya harus berpenampilan yang sopan dan yang baik. Yang selanjutnya yaitu adalah memanfaatkan alat bantu. Memanfaatkan alat bantu di sini dapat memanfaatkan seperti memanfaatkan diagram, grafik, dan lain sebagainya agar materi yang disampaikan lebih menarik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah berencana. Itulah penjelasan dari saya mengenai pembaca yang ideal. Ciri-cirinya, apa itu pembicara ideal. Kemudian saya akan memberikan sebuah video yang menurut saya ini bisa dijadikan sebagai contoh pembaca atau pembicara yang ideal. Berikut adalah kutipan videonya. Dan untuk sekarang kita akan mengadakan interaktif dengan penonton dan juga sahabat super yang hadir di studio. Silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Pertanyaan saya, langkah apa yang tepat yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang masih galau dengan masa depannya nanti gitu Pak? Karena galau tentang masa depan? Iya. Itu siapa? Anda atau teman? Saya juga termasuk. Join ya, oke. Iya, karena saya yakin bahwa setiap manusia itu mempunyai cita-cita untuk sukses Pak. Cuman banyak sugesti-sugesti negatif yang ada gitu, yang menyelimuti dirinya sendiri gitu Pak. Jadi nggak tahu gitu 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu Pak. 10 tahun ke depan mau jadi apa, jadi bingung gitu, nggak punya planning gitu Pak. Oke, sebentar. Mau suksesnya di sini, cuman nggak tahu di sini apa yang terjadi gitu ya? Iya Pak, bingung gitu Pak. Good. Apakah Anda galau ini karena Anda kurang dewasa? Bisa jadi Pak, pemikiran saya masih Beritahu saya, apakah ada orang dewasa yang tahu dia akan jadi apa 5 tahun lagi? Nggak ada, belum. Good. Ya. Nah, apakah karena Anda itu bukan orang suci, maka Anda tidak tahu ini? Mungkin? Nggak. Ya, Anda tidak suci, saya tahu. Tapi apakah karena Anda bukan orang suci, maka Anda tidak tahu masa depan? Bukan. Oke, sudah kelihatan. Tidak ada yang tahu, Pak. Ya. Terus kenapa galau? Jadi galaunya itu ketika melihat orang-orang yang ngeyel. Ayo, tidak tahu toh? Ya. You tahu 5 tahun dari sekarang? Tidak tahu Pak. Tidak, saya juga tidak tahu. Jadi yang mau saya tanyakan itu langkah-langkahnya gitu Pak. Kira-kira langkah apa? Jadi apa ya, saya masih bingungnya itu
kira-kira Ya, sebentar Pak. Anda itu bertahan dengan kata saya masih bingung. Orang yang yakin dia bingung itu loh Pak, bisa dinasehati nggak? ya. Enggak. Lah jadi cara supaya nggak bingung, Ya jadi saya butuh saran aja Pak, saran. jangan bingung. Hah? Ayo, ngayal lagi. Kasih saya mikrofon satu. Umur berapa sekarang? 27. 5 tahun lagi berapa umurnya? 32. Ya. Anda sudah tahu akan jadi apa 32, umur 32? Tidak. Bingung nggak sekarang? Tidak. Tidak. Sekarang Anda, 5 tahun dari sekarang Anda tahu akan jadi apa? Tidak. Anda bingung sekarang? Tidak. Masih bingung nggak? Tidak lah. Berarti apa? Dia yakin dia bingung. Dia bukan bingung. Yakin dia bingung. Jadi yang harus dibongkar keyakinannya. Penjelasan mengenai apapun yang membuatnya tidak bingung tidak ada gunanya. Orang ini beriman kepada kebingungan. Jadi kalau gitu yang Anda itu bisa dijelaskan nggak untuk tidak bingung? Bisa Pak. Bisa. Ya. Penjelasan apa yang akan membuat Anda tidak bingung? Dia masih bingung. Enggak Pak, jadi gini loh Pak, maksud saya itu jadi saya cuman gini Pak, jadi takutnya tuh saya menyesal gitu Pak, nggak memanfaatkan waktu yang ada gitu Pak. Jadi Caranya memanfaatkan waktu bagaimana? ya mungkin dengan cara bekerja keras lagi gitu Pak. Super. Jadi bekerja keras ya? Ya. Kalau sudah bekerja keras sempat bingung nggak? Nggak. Tidak? Nggak. Jadi rencananya mau bingung atau kerja keras? Kerja keras Pak. Kerja keras. Mulai kapan? Sekarang. Sekarang. Good. Masih bingung nggak? Nggak. Baik, itu adalah video dari contoh sebagai pembicara yang baik, yaitu Bapak Mario Teguh dalam acara Golden Voice Mario Teguh. Menurut saya beliau merupakan pembicara yang baik. Karena apa? Karena beliau dapat memahami latar belakang dari pendengarnya, yaitu pendengarnya itu rata-rata dari usia 20 tahun ke atas dan memilih topik yang tepat dengan topik sugesti sukses. Kemudian Bapak Mario Teguh ini berpenampilan menarik, berpenampilan meyakinkan, dan mampu memahami suasana pendengarnya, mampu memahami pendengarnya, mampu mengatasi masalah-masalah si pendengarnya, yaitu dengan menguasai materi yang disampaikan oleh Bapak Mario Teguh. Kemudian Bapak Mario Teguh ini berkontak langsung kepada pendengarnya, memahami situasi pendengarnya, reaksi pendengarnya. Kemudian Bapak Mario Teguh ini mampu memberikan materi dengan tepat, materi dengan baik, materi dengan bahasa yang efektif dan mudah dipahami oleh si pendengarnya. Dan dalam acara Golden Voice bersama Mario Teguh ini memiliki tujuan yang jelas, memiliki rencana yang jelas, mampu memberikan informasi-informasi, mampu memberikan motivasi kepada para pendengarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.